Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Lord Chapter 618. Kali ini setelah Tule memberikan uang kepada Lusu, Lusu pun mengajaknya untuk berdiskusi. Tapi di sini Tule menolak ajakan Lusu dan ia bergegas untuk pergi karena dia tahu bahwasanya pikiran Lusu adalah pikiran yang aneh. Tak lama kemudian setelah Tule pun bergegas untuk pergi meninggalkan Lusu, Lusu pun mendatanginya dan menganggapnya atau menariknya dari sana. Ia mengatakan kepada Tule, dan masih banyak lagi, kemarilah jangan buru-buru untuk pergi, ucap Lusu kepada Tule. Lantas Tule pun berbalik dan tidak jadi pergi. Ia pun bingung apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang akan dilakukan Lusu. Ia pun tertawa kecil dan saat ini tengah berbisik. Ia berkata sangat lirih kepada Lusu. Hahaha, ada lagi, ucapnya saat ini bertanya kepada Lusu. Lusu pun mengatakan sesuatu kepada Tule. Anda berdiri di sana dan tidak bergerak, ucap dari Lusu kepada Tule untuk berbaris dan akan terjadi sesuatu. Di sini di pikiran Lusu mengatakan, ya aku selalu merasa seperti orang yang hebat. Sepertinya tidak punya cukup uang, ada begitu banyak tentara Uwe. Apakah hampir tidak mungkin untuk membeli baju besi? Ucap dari Lusu. Di sini, sekiranya Lusu masih memikirkan tentara Uwe yang sebagian dari mereka belum mendapatkan baju besi. Tapi di sini, Lusu akan memeras semua orang dan juga akan bertaruh di bandar perjudian. Tak lama kemudian di sini, Lusu mengatakan sesuatu kepada Yisian. Hei sampai benar mudah menyelam kamu, ucap dari Lusu. Ucap dari Lusu kepada Yisian. Yisian pun mengetahui kode tersebut. Di sana terlihat bahwasanya Tule sangat khawatir ketika Tule akan disingkirkan atau dieliminasi dari Jianlu. Dan ia akan pergi dan tidak akan mengikuti pemilihan itu lagi. Dan itu akan menjadi hal yang buruk, pikir Tule. Beberapa saat kemudian setelah Lusu berbisik kepada Yesian, tiba-tiba di sini Yesian pun pergi dengan terbang secara cepat. Bus, Tule pun bingung, ia pun berkata kepada Lusu apa sekiranya yang akan terjadi. Hei, mengapa senior itu pergi? Ucap dari Tule kepada Lusu. Saat ini Lusu yang tenang-tenang saja bersama dengan Xiaoyu. Ia berkata kepada Tule, hanya ia pergi membeli sesuatu, ucap Lusu. Ia berkata bahwasanya Yisian akan membeli sesuatu untuknya. Itu saja, tidak ada hal yang lebih. Padahal di sini Lusu mengincar sesuatu yang lebih daripada membeli sesuatu, yakni ke bandar perjudian. Tak lama kemudian di sini Tule pun merasa bingung karena banyak orang yang datang untuk menemui Lusu. Ia pun berpikir dalam hati setelah ada 2 atau 3 orang datang kepada Lusu. Ah, bukankah itu kandidat Jianlu yang lain? Ucap Tule dalam hatinya sambil mengawasi orang tersebut. Sepertinya dia mencoba memenangkan hati Lusu untuk keluarga mereka, ucap Tule. Di sini tak lama kemudian Lusu melihat orang-orang tersebut membawa peti dan mungkin saja itu adalah uang yang cukup banyak. Di sini Tule pun merasa kebingungan karena mungkin ini adalah saingan terberatnya. Wah, besar, adakah yang bisa membantu membagikan senjata Lusu? Ucap dari Tule. Dia pun bingung, ada orang lain dari bangsawan yang memberikan uang kepada Lusu. Tak lama kemudian di sini sosok yang akan pergi ke Jianlu. Ia menemui Lusu membawakan sesuatu kepadanya. Halo Lusu, ini aku, ucap orang tersebut menemui Lusu dengan tersenyum. Nampak dia tersenyum bahagia karena Lusu telah terpilih sebagai murid Jianlu. Ia pun menawarkan sesuatu kepada Lusu, tapi di sini Lusu pun mencegatnya untuk berbicara. Saat memperkenalkan diri, ingatlah untuk membicarakan peluang Anda terlebih dahulu, ucap Lusu mengacungkan tangannya kepada orang tersebut. Di sini orang tersebut pun bingung dengan perkataan Lusu. Apa? Ia pun langsung membatu tak lama kemudian. Beberapa saat kemudian di sini orang itu pun bilang bahwasanya tidak mempunyai peluang apapun. Ah, peluang saya sangat rendah, ucap orang tersebut kepada Lusu. Lantas di sini Lusu mengetahui bahwasanya peluangnya sangat rendah. Ia pun berkata lagi kepada orang tersebut, saya telah menerima hadiahnya karena Anda di sini. Silahkan tinggal sebentar, ucap Lusu kepada orang tersebut. Ia pun disuruh baris bersama dengan Tule.
"Hei kau, berdiri di sana bersamanya," ucap Lusu kepada orang tersebut. Saat ini terlihat Tule di sana dan juga Xiaoyu mengarahkan bahwasanya mereka semua akan dikumpulkan di samping Tule. Ini adalah sesuatu yang janggal, karena itu Tule memikirkan sesuatu yang aneh. Setelah Tule berhadapan dengan orang tersebut, ia pun bingung, tatap-tatapan satu dengan yang lainnya. "Wah, wajahnya cukup cantik," ucap dari Tule. Melihat orang tersebut kebingungan apa yang akan dilakukan oleh Lusu setelah ini. Tak lama kemudian di sini ada orang dari bangsawan lain pun menghampiri mereka. Itu seseorang yang kemudian mengikuti Jianlu dan dia akan memberikan uang kepada Lusu sebagai ucapan selamat. Tapi di sini ia pun disuruh Lusu untuk berkumpul bersama Tule dan yang lainnya. "Hei, halo, apa kabarmu?" ucapnya. Mereka berdua pun berpikir bahwasanya itu adalah mangsa dari Lusu lagi. "Ah, apakah ini datang lagi?" ucap mereka berdua dari balik hatinya. Beberapa saat kemudian setelah terkumpul mungkin 6-7 orang, Lusu pun mengawasi mereka dan melihat itu adalah kandidat sword.ge +7 +1 +1, pikir Lusu. Di sini Tule pun bingung apa yang akan dilakukan oleh Lusu, tanyanya. Ia pun berbicara satu sama lain dan bingung apa yang kemudian akan dilakukan oleh Lusu. Tak lama kemudian Lusu menatapnya dan ia berkata bahwasanya Anda akan diabsen. Beberapa saat kemudian Lusu pun mengangkat tangannya dan berpikir akan menghancurkan mereka semua. Dan mereka akan tereliminasi dari pemilihan Jianlu. Saat ini Lusu memasang taruhan di bandar perjudian. Saat orang-orang mengetahui bahwasanya itu adalah motif Lusu, mereka semua pun bingung dan berkata, Apa yang terjadi?" ucapnya. Tule dan rombongannya pun bingung kenapa Lusu bisa berbuat seperti itu. Tak lama kemudian di sini seseorang bertanya kepada Lusu, "Bolehkah saya bertanya, pasar apa yang Anda beli kali ini?" ucap dari Tule kepada Lusu. "Mulutku kemungkinan juga tereliminasi jelas sangat rendah," ucapnya kepada Lusu. Di sini Lusu mengatakan bahwasanya itu memang, ucap Lusu kepada mereka yang saat ini tengah bingung. Tak lama kemudian di sini Lusu pun sudah menghitung berapa jumlah yang akan tereliminasi. Dan mungkin itu adalah sesuatu hal yang menarik ketika Lusu telah memasang lebih dari 8 juta. Tak lama kemudian Lusu berkata dan menatap mereka semua, "Tapi saya membeli peluang dengan lebih dari 6 eliminasi hari ini. Dan peluangnya itu sangat tinggi," ucap Lusu. Saat ini Lusu telah menghitung bahwasanya lebih dari 6 orang akan tereliminasi. Terlebih Tule, ucap Lusu dari balik hatinya. Tak lama kemudian di sini orang-orang bingung apa yang bisa dia lakukan. Di sini seseorang pun berkata kepada Lusu, "Kamu melihat apakah kamu bisa melakukan ini?" ucapnya. Di sini orang-orang bingung dan tak mengatakan sepatah kata pun apa yang harus ia lakukan dan apa ia harus kabur, pikirnya. Tak lama kemudian di sini Tule mengatakan sesuatu. "Apakah saya menebus diri saya lebih dari peluang?" ucap dari Tule kepada Lusu. Karena saat ini Tule memiliki pikiran yang cerdas, dia ingin memberikan uang kepada Lusu dan ia bisa kabur dari situ atau menebusnya hingga ia keluar. Itu tandanya di sini Tule mempunyai keuntungan yang terbesar dari orang ini adalah dia tahu waktunya untuk memberikan uang kepada Lusu. Setelah itu di sini Lusu pun menjabat tangannya dan ia pun bersiap untuk bisa kabur dari sini. Setelah dia memberikan uang yang lebih, "Hei saudara laki-laki," ucap Lusu kepada Tule. Di sini Xiaoyu pun bingung karena Lusu bisa saja untuk mendapatkan uang dari siapapun dengan menyogoknya. Ketika uang itu diberikan kepada Lusu, maka Lusu akan menganggapnya sebagai saudara. Tapi itu adalah sesuatu yang tepat, bukan? Pikir Xiaoyu. Sama seperti Lusu, saudara-saudaranya akan menyebar ke seluruh dunia cepat atau lambat, ucap Xiaoyu. Bahwasanya di sini saudara Lusu mungkin akan banyak sekali di suatu saat nanti. Tak lama kemudian di sini, "Tapi saya sudah bertaruh 7 di kasino," ucap dari Lusu kepada Tule. Beberapa saat kemudian Lusu pun memikirkan sesuatu dan menunjuk Tule.
Hei, dengan cara ini setelah Anda menebus diri sendiri, menipu saya dengan yang lain, ucapnya. Ia pun berkata bahwasanya bisa saja dia menebus dirinya sendiri dan menipu orang yang lain. Di sini Tule berkata kepada Lusu, apakah ada kondisi seperti itu? Ucapnya kepada Lusu. Nampaknya di sini pertarungan argumentasi bagaimana ia bisa mendapatkan uang yang banyak. Tule pun berpikir sejenak. Jika Anda memikirkannya dari sudut lain, Anda dapat meminjamnya. Ini menghilangkan pesaing, ucap Tule dari balik hatinya. Lantas Tule pun berkata kepada Lusu, itu ucapnya. Tak lama kemudian di sini Tule pun memikirkan sesuatu. Maka saya akan membayar lebih banyak uang. Anda membuat saya tetap aman. Saudara Wang Jin memiliki putaran penilaian. Bagaimana? Ucap dari Tule kepada Lusu. Di sini Tule akan memberikan uang kepada Lusu asalkan Lusu mau membantunya untuk tidak dieliminasi. Tak lama setelah itu, ia pun berkata kepada Tule, "Hei, berapa harganya?" ucapnya. Tule pun menjawab bahwasanya harganya 4 juta koin. Tapi di sini Lusu tidak mengiyakan perkataan itu karena mungkin itu sangat rendah ketimbang dia memasukkan uang ke dalam bandar Chongqing. 5 juta uang, ucap dari seseorang di sana. Lantas mereka pun membuat kesepakatan bahwasanya Tule akan bisa pergi, tidak dengan orang-orang yang lain di sana. Tak lama kemudian di sini setelah Lusu pun tahu bahwasanya ia memasang taruhan yang tinggi, ia pun harus mengeluarkan Tule dan Tule harus membayar uang yang lebih daripada yang ia masukkan ke bandar perjudian. Saya mengambil kembali apa yang baru saja saya katakan. 800 juta atau 8 juta? Tanyanya kepada Tule. Di sini Tule pun kebingungan karena harus memberikan uang yang lebih banyak. Di sini Lusu mendapatkan keuntungan terbesar dari orang ini adalah dia tidak pernah malu. Lantas emosi negatif pun muncul dari Tule, yakni plus 748. Beberapa saat kemudian, setelah tahu bahwasanya Tule bisa memberikan uang kepada Lusu dan dia bisa selamat, orang-orang pun bingung dan mengatakan bahwasanya dia akan kabur dan memberikan uang kepada Lusu. Harap terima uang penembusan kami juga, ucapnya dengan berteriak. Di sini orang-orang pun berbondong-bondong untuk memberikan uang kepada Lusu dengan cukup banyak. Ini menjadi akan renyah. Ini ada orang yang membayar, itu ada orang yang bayar, ucap Lusu, kebingungan untuk menerima uang mereka semua. Tak lama kemudian seseorang di sana pun mengatakan kepada temannya bahwasanya di sini mungkin saja mereka akan selamat ketika ia akan memberikan uang kepada Lusu. Ia akan memberikan informasi ini kepada seluruh orang yang akan mengikuti Jianlu dan itu akan baik. Ketika semua orang akan memberikan uang kepada Lusu, maka akan ada banyak orang yang diterima di Jianlu. Masih ingin melompat, ucapnya. Di sini tampak orang tersebut pun membawa uang dan akan memberikannya kepada Lusu, tapi dia berkata kepada temannya, "Jelas saya datang lebih dulu. Cepat dan sebarkan berita bahwa orang-orang kaya dan berkuasa berlomba-lomba untuk memberikan hadiah kepada Lusu. Pikat kandidat SWOT lot lainnya untuk datang," ucap seorang tersebut kepada temannya. Beberapa saat setelah itu, di sini banyak orang yang kemudian berbondong-bondong untuk menemui Lusu di sebuah rumah yang telah hancur. "Ups, jangan ditekan!" Orang tersebut berteriak sangat kencang. Di sini banyak dari mereka berdesakan karena ingin memberikan uang kepada Lusu dan ingin diselamatkan oleh Lusu. "Aku datang lebih dulu, aku datang lebih dulu, jangan kesini, jangan kau serobot aku," ucap mereka semua yang kebingungan ingin memberikan hadiah kepada Lusu dan ingin mendapatkan keamanan darinya. Tak lama kemudian di sini setelah Tule berhasil memberikan uang yang banyak kepada Lusu, ia pun bisa untuk kabur dan mungkin mereka semua akan tereliminasi. Tule menatap mereka semua dan berkata, "Semoga sukses untuk mereka," ucapnya. Tule pun bergegas untuk meninggalkan Lusu dan ia pun pergi entah kemana. Mimin juga tidak tahu. Beberapa saat kemudian setelah mengetahui bahwasanya kandidat telah berkumpul semuanya, Lusu pun berniat jahat untuk menghabisi mereka semua. Mungkin ini adalah sesuatu yang oke untuk dihabisi dan akan ada uang yang banyak yang mengalir, ucap Lusu. Lusu pun saat ini tersenyum dan bersiap untuk menghajar mereka semua. Tak lama kemudian di sini mereka semua pun menyadari bahwasanya ada yang aneh ketika mereka memberikan uang kepada Lusu.
Tak lama di sini dia pun berkata bahwasanya, "Au, ini adalah sesuatu yang aneh. Mungkin ini adalah yang janggal," ucap mereka semua. Beberapa saat kemudian setelah itu di sini mereka pun bingung dan mengeluarkan keringatnya. Beberapa saat kemudian pun mereka dihajar. Bam, 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 bam. Beberapa saat kemudian di sini terlihat seseorang di sana, yakni Guling Fei yang bingung karena orang-orang di sana yang ikut di pemilihan Jianlu dieliminasi. Anak itu sangat jahat. "Saudara, mengapa tidak membatalkan kualifikasi saja?" ucap Guling Fei kepada saudaranya. Saat ini Guling Fei pun bingung karena Lu Su telah menghajar semua orang di pemilihan Jianlu dan di sini Guling Fei tidak terima dengan perbuatan itu. Saudara dari Guling Fei pun tidak berkata apa-apa, dia pun diam sejenak. Tak lama kemudian dia pun berkata kepada Guling Fei, "Karena aku khawatir suatu hari dan akan meruntuhkan rumah pedang dalam keadaan marah," ucapnya kepada Guling Fei. Di sini Guling Fei pun teriak dan ngotot. "Hah? Dia hanya peringkat pertama yang kecil. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat?" ucapnya kepada saudaranya. Saudaranya pun bingung dan tidak berkata apapun kepadanya. Di sini Guling Fei memikirkan hal yang aneh tentang saudaranya. "Saya selalu merasa bahwa saudara saya memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Dan mungkin itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan mara bahaya," pikirnya. Tak lama kemudian setelah mengetahui bahwasanya mereka semua diserang, Guling Fei pun berniat untuk pergi. "Lupakan saja, aku akan pergi. Putaran pertama penilaian untuk perencanaan dan seleksi jangka panjang dimulai lebih cepat dari jadwal. Jangan sampai calon lain dilempar olehnya," ucap Guling Fei. Beberapa saat kemudian Guling Fei pun bergegas untuk menginformasikan kepada pemilih Jianlu bahwasanya ini akan berjalan dengan lancar dan terkendali dan tidak ada orang yang tereliminasi setelah itu. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di sini ada semangka-semangka yang terjajar di sana. Mungkin itu milik Lu Su dan akan diberikan kepada semua orang. Di sini nampak semua orang pun memakan semangka. Ada yang berkata kepada seseorang yang lain, "Hei, apakah kamu mendengar itu? Seleksi Jianlu tahun ini sebenarnya dimulai setengah bulan sebelum ini atau sebelumnya," ucap mereka semua. Di sana terlihat Sun Jo yang terlihat agak bingung ketika ada informasi tersebut. Tak lama Lu Su pun memikirkan bahwasanya itu adalah aneh. "Ini sudah berakhir. Anda tidak akan mendapatkan penghasilan uang setelah itu," ucap Lu Su dalam hatinya. Ia pun tidak akan mendapatkan uang lagi, pikirnya. Ia pun berkata kepada Xiao Yu, "Hei, tidak mungkin. Ayo kita buat kesepakatan dengan keluarga Sun. Uang di tangan kita mungkin cukup untuk membeli beberapa alat sulap. Armor itu baik-baik saja," ucap Lu Su kepada Xiao Yu. Xiao Yu berkata bahwasanya itu adalah hal baik dan kita akan pergi ke Sun Joyang. Tak lama kemudian di sini di kediaman Sun Joyang. "Berapa banyak? 12.000 keping hukum, pencuri baju besi." "Apa?" ucapnya. Di sini Lu Su bernegosiasi bahwasanya ia akan memiliki atau menginginkan 12.000 keping baju yang bisa ia dapatkan kepada Sun Joyang. Sun Joyang pun bingung dari mana uang yang didapatkan Lu Su terlalu banyak. "Ini 10 kali lebih banyak dari yang saya harapkan," pikir dari Sun Joyang. Ia pun menggeprek meja dan berkata kepada Lu Su, "Ya ampun, keluarga cucuku tidak punya banyak stok. Beri saya 2 bulan untuk membuat bed dalam semalam," ucapnya. Di sini Lu Su pun berkata kepada Sun Joyang bahwasanya Sun Joyang tidak memiliki apapun. "Keluarga Sun ini hanya seperti itu. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan 12.000 senjata magis dan baju besi," ucap Lu Su. Di sini Sun Joyang kesal bukan karena dia tidak memiliki, karena uang Lu Su terlalu banyak. "Anda menghasilkan uang terlalu banyak," ucapnya. Lantas emosi negatif pun muncul dari Sun Joyang plus 666. Beberapa saat kemudian di sini ada seseorang yang melapor. "Pak, sesuatu yang besar sedang terjadi," ucapnya kepada bos Sun Joyang. Tak lama kemudian dia pun berbisik kepada Sun Joyang bahwasanya ada seseorang yang telah datang. Tapi di sini Lu Su mendengarkan, dia tidak kedengaran dengan perkataan orang tersebut. Tak lama kemudian di sini Lu Su pun menghampiri Sun Joyang, seakan Sun Joyang tidak ingin didekati oleh Lu Su.
Dia berkata kepada Sun Zoyang, "Tunggu, ada apa? Biarkan aku mendengarkannya juga," ucapnya. Sun Zoyang pun menghela nafas. "Hei, tinggal jauh dari saya," ucapnya. Beberapa saat kemudian di sini diinformasikan bahwa seseorang telah datang. "Apa yang terjadi? Mari kita dengarkan," ucap mereka berdua. Di sini tengah ada informasi bahwasanya membuat Lu Su tercengang. Di sini Kaisar Surgawi dari Barat, Duangmu Guanxi, akan datang ke kota kerajaan secara langsung, dan saat itu pula Lu Su pun bingung kenapa dia bisa datang ke sini. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spark Me Gridlock chapter selanjutnya. Terima kasih.